Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin yang telah memberikan kami tugas tentang metode transportasi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 191041845, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Di sini metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha atau bisnis lainnya seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini, perakitan dan perencanaan, serta scheduling produksi. Asumsi dasar model transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Contoh, suatu produk yang dihasilkan pada 3 pabrik atau sumber yaitu Cirebon, Bandung, dan Cilacap harus didistribusikan ke 3 gudang atau tujuan, yaitu Semarang, Jakarta, dan Purwokerto. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu, dan setiap gudang memiliki jumlah permintaan tertentu terhadap produk tersebut dengan diketahui biaya transportasi per unit dari masing-masing gudang. Biaya transportasi minimum dari kegiatan pendistribusian produk tersebut dari ketiga pabrik ke 3 gudang dapat dihitung. Sumber pabrik. Di sini ada Cirebon, Bandung, Cilacap, dan tujuan gudang Semarang, Jakarta, Purwokerto. Sumber pabrik Cirebon dapat ke tujuan gudang Semarang, Jakarta, dan Purwokerto. Untuk sumber pabrik Bandung dapat tujuan gudang ke Semarang, Jakarta, Purwokerto. Untuk sumber pabrik Cilacap dapat tujuan gudang ke Semarang, Jakarta, dan Purwokerto. Di sini ada masalah transportasi seimbang. Contoh, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ke 3 pabrik, permintaan ke 3 pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Pabrik untuk yang pabrik 1, 2, 3, pasar 1, 2, 3, yang untuk yang 1 nih 8, 15, 3. Untuk pasar yang kedua 5, 10, 9. Untuk pasar yang ketiga 6, 12, 10. Penawaran yang pertama 120, yang kedua 80, yang ketiga 80. Untuk permintaan 150, 70, 60, dan 280. Untuk sumber pabrik dan tujuan pasar, yang S1 sama dengan 180 masuk ke tujuan pasar, D1 sama dengan 150, D2 sama dengan 70, D3 sama dengan 60. Untuk sumber pabriknya S2 sama dengan 80 masuk ke tujuan pasar, D1 sama dengan 150, D2 sama dengan 70, D3 sama dengan 60. Untuk sumber pabrik S3 sama dengan 80 masuk ke pasar, tujuan pasar, D1 sama dengan 150, D2 sama dengan 70, D3 sama dengan 60. Rumus PL. Yang pertama, fungsi tujuan. Minimumkan Z sama dengan 8x 11 ditambah 5x 12 ditambah 6x 13 ditambah 5x 21 ditambah 10x 22 ditambah 12x 23 ditambah 3x 31 ditambah 9x 32 ditambah 10x 33. Untuk yang kedua, fungsi kendala 2.1 pabrik atau supply. Pabrik yang pertama, X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 120. Pabrik kedua, X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80. Pabrik yang ketiga,
X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 80. 2.2 pasar atau demand. Pasar 1 X11 tambah X21 ditambah X31 sama dengan 150. Pasar yang kedua X13 ditambah X22 tambah X32 sama dengan 70. Untuk pasar ketiga X13 tambah X23 tambah X33 sama dengan 60. Di sini ada tabel transportasi. Di sini kita dapat lihat pabrik, pasar penawaran, serta permintaan. Sini dalam pabrik untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk pasar 1 dan 2 dan 3, di sini untuk pasar yang ke-1, di kolom pertama terdapat nilai 8. Untuk kolom kedua terdapat nilai 15. Untuk kolom ketiga terdapat nilai 3. Untuk pasar yang kedua, di kolom pertama terdapat nilai 5, kolom kedua terdapat nilai 10, kolom ketiga terdapat nilai 9. Untuk yang tiga, untuk kolom yang pertama terdapat nilai 6, untuk kolom yang kedua terdapat nilai 12, untuk kolom yang ketiga terdapat 10. Untuk penawaran, untuk kolom yang pertama 120, untuk kolom yang ketiga, untuk kolom yang kedua 80, untuk kolom yang ketiga 80. Untuk yang permintaan 150, 70, 60, dan 280. Di sini ada 3 metode penyelesaian masalah transportasi sebagai solusi dasar awal. Yang pertama, metode pojok barat laut. Yang kedua, metode biaya terendah. Yang ketiga, metode aproksimasi Vogel. Yang pertama, metode pojok barat laut. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mulai dari pojok barat laut, tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya, X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1. Untuk yang kedua, ini akan menghabiskan penawaran sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya, tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan, dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan. Jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Lanjutkan dengan cara yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Di sini ada contoh penyelesaian, dapat kita lihat dengan seksama. Baik, kita lanjut ke mulai dari pojok barat laut, yaitu sel X11. Bandingkan X11 sama dengan min dalam kurung A1, B1. Yang A, bila A1 lebih besar dari B1, maka X11 sama dengan B1. Teruskan ke sel X2 titik X12 titik X12 sama dengan min A1 kurang B1, B2. Yang untuk yang B, bila A1 lebih kecil dari B1, maka X11 sama dengan A1. Teruskan ke sel X21 titik X21 sama dengan min dalam kurung B1 kurang A1, A2 tutup kurung. Yang C, bila A1 sama dengan B1, maka buatlah X11 sama dengan B1, dan teruskan ke X22 atau gerakan miring. Yang kedua, di sini teruskan langkah ini setapak demi setapak menjauhi pojok barat laut hingga akhirnya harga telah mencapai pojok tenggara. Penyelesaian tabel transportasi di atas. Yang pertama, mulai pojok barat laut, X11 sama dengan A1 lebih kecil dari B1, yaitu X11 sama dengan 120 lebih besar dari 150, maka X11 min 150, 150
sama dengan 120. Teruskan ke sel X21. Yang kedua, X21 sama dengan dalam kurung 150 dikurang 120, tutup kurung, lebih kecil dari 80, maka X21 sama dengan min dalam kurung 30,80 sama dengan 30. Teruskan ke sel X22. Yang ketiga, X22 sama dengan dalam kurung 80 kurang 30, tutup kurung, lebih kecil dari 70, maka X22 sama dengan min dalam kurung 50,80, tutup kurung sama dengan 50. Teruskan ke sel X32. Yang keempat, X32 sama dengan dalam kurung 70 kurang 50, tutup kurung, lebih kecil dari 80, maka X32 min sama dengan min dalam kurung 20,80, tutup kurung sama dengan 20. Teruskan ke sel X33. Yang kelima, X33 sama dengan dalam kurung 80 kurang 60 sama dengan 60, maka X33 sama dengan 60. Total biaya transportasi minimum sama dengan 120 dalam kurung 8, tutup kurung tambah 30, dalam kurung 15, tutup kurung tambah 50, dalam kurung 10, tutup kurung tambah 20, dalam kurung 9, tutup kurung tambah 60, dalam kurung 10, tutup kurung sama dengan 2690. Di sini ada metode biaya terendah atau less cost method. Metode biaya terendah berusaha mencapai tujuan meminimumkan biaya transportasi dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit. Langkah-langkahnya: yang pertama, pilih variabel XIJ dengan biaya transportasi per unit yang paling rendah. Yang kedua, XIJ sama dengan min dalam kurung AI, BJ dalam tutup kurung. Ini akan menutup jalur baris 1 atau baris I atau kolom J. Yang ketiga, ulangi dengan cara yang sama. Di sini kita dapat lihat contohnya dengan seksama. Jadi, total biaya transportasi terendah sama dengan 70 dalam kurung 5, tutup kurung tambah 50, dalam kurung 6, tutup kurung tambah 70, buka dalam kurung 15, tutup kurung tambah 10, dalam kurung 12, tutup kurung 80, buka dalam kurung 3, tutup kurung sama dengan 2060. Yang ketiga, metode aproksimasi Vogel atau FAM. FAM melakukan alokasi dalam suatu cara yang akan minimumkan penalti atau opportunity cost. Dalam memilih kotak salah satu kotak, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom. Opportunity cost yang terpilih adalah dengan mengurangi 2 biaya transportasi per unit yang terkecil. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar. Jika terdapat nilai kembar, pilih secara sembarang. XIJ sama dengan min dalam kurung AI, BJ, tutup kurung. Yang ketiga, ulangi lagi pemilihan opportunity cost dari selisih 2 biaya transportasi per unit. Yang keempat, pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar. Jika terdapat nilai kembar, pilih secara sembarang. XIJ sama dengan min dalam kurung AI, BJ, tutup kurung. Di sini kita dapat melihat contohnya dengan seksama. Ini yang contoh yang selanjutnya. Dan untuk total biaya transportasi minimum sama dengan 70 dalam kurung 8, tutup kurung tambah 50, dalam kurung 6, tutup kurung tambah 70, dalam kurung 10, tutup kurung tambah 10,
dalam kurung 12 tutup kurung tambah 80 dalam kurung 3 sama dengan 1920. Di sini ada solusi optimum. Setelah solusi layak dasar diperoleh, kemudian dilakukan perbaikan untuk mencapai solusi optimum. Dua metode mencari solusi optimum adalah metode batu loncat atau stepping stone dan metode MODI atau Modified Distribution. Yang pertama, metode batu loncat atau stepping stone. Setelah solusi layak dasar awal diperoleh dari masalah transportasi, langkah berikutnya adalah menekan ke bawah biaya transportasi dengan memasukkan variabel non-basis alokasi barang ke kontak kosong ke dalam solusi. Proses evaluasi variabel non-basis yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikan kembali dengan menggunakan solusi awal yang diperoleh melalui metode pojok ulat laut yang belum optimum akan dievaluasi masing-masing variabel non-basis melalui metode stepping stone. Variabel non-basis atau kotak kosong adalah X12, X13, X23 dan X31. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk metode transportasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.